Mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika walaupun secara daring karena masih pandemi seperti ini. Oh ya, saya punya motivasi untuk anak-anak semua. Jadi, saya menemukan satu kata mutiara, yaitu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Nah, jadi setiap harinya kita minimal harus membuat satu kebaikan gitu. Entah itu ya yang ringan saja, misal membereskan kamar tidur atau membantu cuci piring ibu atau semacamnya seperti itu. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini berkaitan erat dengan segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya saya mau tanya, absennya sudah diisi atau belum? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ya, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bangun datar segitiga. Salah satunya yaitu segitiga siku-siku. Gambarnya itu seperti ini. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo Mbak Rifta. Segitiga siku itu terdiri dari 3 sudut. Lalu semua sudutnya itu berjumlah 180. Lalu? Lalu garis kaki itu tegak lurus dengan garis AB. Iya, Pak. Satu lagi. Menambahkan, Pak. Oh ya, Mbak Anggi, monggo. Siku itu mempunyai sudut 90 derajat. Ya, benar sekali. Jadi, segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku. Nah, di sini pada segitiga ABC, sudut siku-sikunya itu berada di sudut A dan memiliki dua buah sisi yang saling tegak lurus. Di sini sisi yang saling tegak lurus itu AB dan AC. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Nah, perlu kalian ketahui, Pythagoras itu sebenarnya nama orang. Nah, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang yang bernama Pythagoras sekitar abad pertama. Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Jadi misalkan segitiga siku-siku ABC itu AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan nilai BC kuadrat. Nah, biar makin jelas kita perhatikan slide yang selanjutnya. Nah, teorema Pythagoras ini berkaitan erat dengan luas persegi. Loh, kok luas persegi? Nah, sebentar dulu. Kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Ada hubungan tersendiri dengan persegi. Nah,
Sesuai yang Mbak Rifta sebutkan tadi, yaitu memiliki dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi miring. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Nah, sisi miring ini merupakan sisi yang terpanjang dari sebuah segitiga. Oke, sekarang kita akan membuktikan apakah teorema Pythagoras itu benar atau tidak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 buah persegi, yaitu persegi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan membuktikan bahwa luas persegi yang ketiga itu sama dengan jumlah dari luas persegi yang pertama dan persegi yang kedua. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini segitiga siku-siku yang terbentuk dari pertemuan 3 perseginya. Nah, di sini persegi pertama, kedua, ketiga. Kita potong persegi yang kedua. Nah, kita pindahkan persegi yang pertama di sebelah sini, potongan yang pertama di bawah, potongan yang kedua di sebelah kanan, potongan ketiga di bagian atas, dan potongan yang keempat di sebelah sini, di sebelah kiri. Nah, dengan gambar seperti ini, maka terbukti bahwa persegi yang ketiga ini luasnya itu sama dengan luas dari luas dari persegi yang pertama ditambah dengan persegi yang kedua. Nah, jadi terbukti rumus Pythagoras di sini panjang AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Oke, biar makin jelas kita coba ke contoh soalnya. Nah, di sini ada segitiga dengan panjang alasnya itu 7 cm dan tingginya itu 24 cm. Berapakah panjang AC atau sisi miringnya? Nah, tadi sisi miring itu kan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Kita masukkan rumusnya, masukkan sisi tegaknya ini ke dalam rumus, berarti panjang BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Maka hasilnya itu sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Hasilnya yaitu 576 ditambah 49. Maka hasilnya adalah 652. Jadi BC kuadrat itu ada bernilai 625. Nah, kita akan mencari panjang AC-nya ini. AC itu kan akar dari, ini maaf, ini harusnya AC kuadrat ini, bukan BC. Nah, jadi panjang AC-nya itu adalah akar dari 625, maka hasilnya adalah 25. Jadi panjang garis AC ini adalah 25. Biar makin jelas, kita coba ke contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Nah, yang memiliki panjang sisi yaitu 10 cm. Berapakah tingginya? Nah, di sini untuk menghitung tinggi, kita harus mengubah bentuknya. Di sini kita harus mencari bentuk segitiga siku-siku di segitiga ini. Nah, kita bagi 2 saja dari tengahnya ini sehingga alasnya itu 5 cm, sisi miringnya itu 10 cm. Kita gunakan rumus Pythagoras yang tadi. Berarti panjang sisi miringnya itu 10 cm. Kita tulis saja 10 kuadrat sama dengan, di sini alasnya yaitu 5 cm, berarti 5 kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, berarti 100 itu sama dengan 25 ditambah
DC kuadrat. Jadi nilai DC kuadrat itu sama dengan 100 dikurangi 25 sama dengan 75. Jadi panjang DC-nya itu adalah akar dari 75. Atau jika disederhanakan, maka panjangnya adalah 5 akar 3 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Oke, sekarang untuk latihan, coba dari keempat segitiga ini, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Oke, coba empat-empatnya dibuktikan dari Mbak Rifta dan Mbak Anggi. Yang merupakan segitiga siku-siku itu yang sisinya 10, 24, 26, benar nggak Pak? Ya, ini termasuk segitiga siku-siku. Coba Mbak dibuktikan perhitungannya bagaimana? Kenapa Anda bisa menyebutkan itu adalah segitiga siku-siku gitu? Itu menggunakan cara Pitagoras Pak. Jadi rumusnya itu kan rumus Pitagoras itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dengan A itu merupakan sisi miring, B itu merupakan sisi depan dan C itu sisi samping. Nah saya itu membuktikannya itu dengan mencari nilai A-nya. Jadi A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat dengan B-nya itu 10 kuadrat ditambah C-nya itu 24 kuadrat. Oke, jadi benar sama banget. dengan 100 Ditambah berapa? 24 kuadrat. 24 kuadrat itu 576. Jadi akar dari 676 sama dengan 26. Jadi terbukti bahwa 10, 24, 26 itu merupakan segitiga siku-siku. Benar nggak Pak? Oke, benar banget. Karena nilai-nilai dari ini bisa dimasukkan ke dalam teorema Pitagorasnya. Oke, masih ada 3 lagi nih. Mana lagi yang merupakan segitiga siku-siku? Saya izin jawab. Iya, Mbak Anggi, monggo. Siku-siku itu dengan panjang sisinya 80 Pak. Iya, kenapa seperti itu? Coba disebutkan. Jumlah sisi siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi siku-siku, sisi siku-sikunya itu yang lebih kecil ya daripada sisi yang terpanjang, yaitu 6 sama 8. Jumlah kuadrat sisi tersebut itu sama dengan 10 kuadrat gitu Pak. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. Itu Pak. Oke, benar banget Mbak Anggi. Terus kenapa yang dua ini kira-kira segitiga siku-siku atau bukan? Kalau bukan, kenapa alasannya? Bukan Pak, karena tidak bisa dijadikan untuk rumus Pitagoras Pak. Ya, benar banget. Karena keduanya ini dari 456 dan 5, 12, 10 itu kalau menggunakan rumus Pitagoras ada nilai yang tidak memenuhi. Misalkan nih, di sini sisi yang terpanjang itu kan 12. Berarti kan sama saja kita coba 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Apakah bernilai 12 kuadrat?
Nah, ternyata tidak. Nilainya itu 5 kuadrat berarti 25, kemudian 10 kuadrat berarti 100. Jadinya 125. Itu tidak memenuhi. Sehingga bukan merupakan segitiga siku-siku. Nah, yang atas juga ini, yang 4, 5, dan 6. Itu juga bukan merupakan segitiga siku-siku, karena kita coba saja 6 itu adalah sisi miringnya atau sisi yang terpanjang. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, apakah nilainya sama dengan 6 kuadrat? Nah, ternyata tidak. 4 kuadrat itu nilainya 16, ditambah 5 kuadrat itu 25. 16 ditambah 25 hasilnya 41. Itu lebih dari 36. Sehingga nilainya itu tidak memenuhi untuk teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita coba di sini. Teorema Pythagoras itu juga bisa kita gunakan untuk menghitung diagonal bidang dan diagonal ruang dari kubus dan balok. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini misalkan kubus KLMN dan OPQR. Nah, panjang rusuk dari kubusnya itu 8. Nah, coba ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan bagaimana cara mencari diagonal bidang dan diagonal ruangnya. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo Mbak Anggi. Untuk mencari diagonal ruang sama diagonal bidang itu menggunakan Pythagoras, Pak. Untuk diagonal bidang menggunakan segitiga siku-siku KM. Lalu, Kemudian menggunakan rumus Pythagoras, jumlah kuadrat sisi-siku sama dengan sisi miringnya. KM, yang kita cari KM-nya. KM kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 64 sama dengan 64 tambah 64 128. Kemudian KM sama dengan akar dari 128. Nah, akar 128 itu 8 akar. Jadi panjang sisi diagonal sisinya itu adalah 8 akar 8. ya benar banget. Sekarang coba hitung panjang diagonal ruang dari kubus yang memiliki panjang rusuk 8 cm. Izin menjawab, Pak. Oke, coba Mbak Rita. Menentukan diagonal ruangnya itu bisa menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga KMI. Kita mencari panjang K dan Q tadi sudah diketahui oleh Mbak Anggi, panjang KM itu 8 akar 2. Jadi kaki kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. KM kuadrat itu 8 akar 2 kuadrat berarti 64 kali 2 sama dengan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi kaki sama dengan akar dari 192 atau sama dengan, atau bisa disederhanakan, kalau sederhananya Mas bingung, Pak. Nah, kalau disederhanakan menjadi 8 akar 3 begitu. Iya, Pak. Nah, jadi dari rumus Pythagoras itu kita bisa menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruangnya. Bahkan dengan rumus Pythagoras ini kita menemukan rumus umum dari sebuah diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, perhatikan. Di sini panjang diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu sama dengan panjang sisi dikali dengan akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruangnya itu sama dengan panjang sisi dikali dengan akar 3. Nah,
kalian cukup menambahkan akar 2 dan mengalihkan akar 2 atau akar 3 pada panjang sisinya jika panjang rusuk yang diketahui. Nah, namun itu tidak berlaku untuk bangun ruang seperti ini, bangun ruang balok. Nah, di sini sudah berbeda. Ada yang bisa membantu saya menghitung panjang DB dan HB? Panjang BD itu, izin Pak, izin menjawab. Ya, Untuk menentukan panjang BD itu bisa menggunakan segitiga BDA. Dengan BD kuadrat, BD sama dengan akar dari DA kuadrat ditambah AB. Akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225 atau sama dengan 15. Jadi panjang BD-nya itu 15 cm, Pak. ya benar banget jawaban dari Mbak Rifta. Sekarang coba hitung panjang HB. Tadi kan sudah diketahui nih, panjang BD-nya itu 15 cm. Nah, sekarang panjang HB-nya itu berapa? Di sini sudah ada bantuan, panjang FB-nya itu 8 cm. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo Mbak Anggi. Panjang HB itu dapat kita cari dari yang tadi berita itu 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Terus di akar 15 kuadrat ditambah Hasilnya berapa Mbak Anggi? hasilnya 17, Pak. Nah, betul. Jadi tadi 225 ditambah dengan 64, kemudian di akar. Tadi hasilnya itu 289. Akar dari 289 itu sepanjang 17. Nah, berarti panjang HB-nya itu adalah 17 cm. Oke. Nah, dari tadi kita menemukan beberapa bilangan yang jika menggunakan rumus Pythagoras itu menghasilkan angka atau bilangan bulat. Nah, jika ketiga bilangan itu merupakan bilangan bulat, maka ketiga bilangan tersebut bisa kita namakan dengan triple Pythagoras. Nah, tadi ada beberapa contoh triple Pythagoras. Salah satunya itu 5, 12, 13. Tadi ada juga yang di sini 6, 8, 10, 3, 4, 5 dan kelipatannya. Nah, di sini yang merupakan triple Pythagoras adalah yaitu ini 6, 8, 10. Kemudian yang ini yang B dan C masih perlu dibuktikan lagi. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita simpulkan terlebih dahulu materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi di sini rumus Pythagoras adalah rumus yang digunakan untuk menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku. Dengan ketentuan panjang kuadrat dari sisi miring itu sama dengan panjang kuadrat dari jumlah sisi yang saling tegak lurus. Kemudian ada beberapa rumus tersebut juga bisa kita gunakan untuk menghitung diagonal bidang dan diagonal ruang.
Kemudian bilangan-bilangan bulat yang dapat membentuk persamaan Pitagoras kita sebut dengan triple Pitagoras. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu mengenai lingkaran. Nah, di sini saya ada LKPD, nanti saya share di grup WhatsApp. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.